Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi dalam podcast Mandua Kota Padang Panjang bersama saya Nafila Foresta Freddy dengan tema Siar Madrasah. Sobat Madrasah, tahu nggak sih? Ternyata menjadi seorang peneliti muda itu merupakan salah satu kebanggaan tersendiri loh. Nah, dan alhamdulillahnya kali ini kita telah kedatangan tamu spesial dari siswi Mandua Kota Padang Panjang yang gak kalah dari tamu-tamu sebelumnya nih. Yang mana tamu-tamu ini merupakan kakak yang cantik-cantik, berbakat, berprestasi, dan juga dapat digelari dengan peneliti-peneliti muda. Langsung saja kita sapa nih, finalis Mayres tahun 2024. Halo Kak. Halo. Siapa saja nih kakak-kakak berbakat ini? Nah, perkenalkan, nama aku Sri Zahra Anissa Fitri. Aku berasal dari kelas F2 Kedinasan dan kali ini aku mengikuti lomba Mayres bidang Kemenak dengan tema Sains dan Teknologi. Kalau kakak yang di sebelahnya siapa nih? Perkenalkan, nama aku Fahira Lutfia. Aku berasal dari kelas 11 F1 Kesehatan Mandua Kota Padang Panjang. Nah, aku mengikuti Mayres pada bidang Matematika, Sains, dan juga Teknologi yang diadakan oleh Kreasi. Nah, berbicara tentang Mayres, menurut Kak Zahra, Mayres itu apa sih Kak? Nah, menurut aku sendiri, Mayres itu merupakan kepanjangan dari Madrasah Young Reachers yang merupakan sebuah kompetisi untuk menghasilkan siswa-siswa berprestasi yang mana berprestasi dalam bidang meneliti. Nah, kali ini dikembangkan jiwa-jiwa penelitian seorang siswa. Nah, nanti bakalan dibantu sama kakak-kakak pembimbing dan yang ilmunya juga tidak kalah bagus dari kita semua. Nah, di bidang kebetulan kan aku ikut di bidang Matematika, Sains, dan Teknologi nih. Ada dua lagi bidangnya, yaitu bidang sosial dan humaniora dan juga bidang keagamaan. Nah, manfaat dari mengikuti Mayres ini adalah meningkatkan rasa percaya diri kita untuk melakukan penelitian. Kalau dari Kak Fairanya apa Kak? Oke, kalau menurut aku ya, Mayres itu merupakan sebuah ajang kompetisi yang diadakan untuk anak-anak muda. Nah, di ajang tersebut, anak-anak muda dapat mengembangkan bakatnya dalam bidang penelitian. Jadi, anak-anak muda sekarang diharapkan mampu untuk menjadi peneliti dari kecil. Kalau aku sendiri mengikuti penelitian yang diadakan oleh Kreasi. Di sana merupakan penelitian untuk jenjang SMA dan juga SMP. Nah, kalau aku mengikutinya seluruh SMA di Indonesia. Nah, jadi kalau dari Kak Zahranya ini mengikuti yang Mayres dari Kemenak ya Kak. Jadi kebanyakan dari siswa-siswa madrasah yang mengikutinya. Dan kalau dari Kak Fairanya itu umum ya. Jadi dari tingkat itu yang bisa mengikutinya. Nah, berbicara tentang perlombaan kakak tadi, apa sih tema-tema yang kakak ambil? Kalau untuk tema yang aku ambil itu kebetulan aku mengambil bidang matematika, sains, dan juga teknologi. Nah, untuk judulnya aku mengangkat judul Potensi Rumput Banto Lersia hexandra SW sebagai alternatif sikat gigi alami. Aku mengangkat judul tersebut karena melihat banyaknya fakta-fakta bahwa sikat gigi yang biasanya kita gunakan itu dapat menjadi limbah yang membutuhkan waktu 400 tahun agar bisa terurai. Dengan jenjang waktu yang begitu lama, membuat Indonesia menjadi sumber limbah terbanyak di dunia. Jadi, aku mengatasi hal tersebut dengan cara mengeluarkan inovasi baru, yaitu rumput banto yang alami untuk alternatif sikat gigi masyarakat Indonesia. Kalau dari Kak Zahranya Kak? Nah, kali ini aku mengangkat tema Sains dan Teknologi dengan judul Potensi Propolis trigona thoracea sebagai alternatif obat kumur alami bagi anak. Nah, di sini aku menghadirkan obat kumur alami karena obat kumur yang berkembang di lingkungan masyarakat kita cenderung menggunakan bahan dasar kimia yang apabila digunakan atau dikonsumsi oleh anak-anak pada khususnya akan memberikan efek samping yang cukup berpengaruh pada kesehatan anaknya, seperti apabila tertelan akan memberikan efek fluoriosis pada gigi anak. Selain itu, aku juga menggunakan Propolis trigona thoracea sebagai bahan alami dalam penelitian kali ini karena Propolis trigona thoracea ini sudah
banyak dikembangkan di lingkungan masyarakat kita. Namun belum begitu banyak masyarakat yang paham akan kondisi atau potensi yang dimiliki oleh propolis Trigona thoracea ini. Nah, di sini makanya aku mencoba untuk mengembangkan, memberikan inovasi baru atas permasalahan yang tengah kita hadapi. Nah, jadi kakak-kakak ini mengambil tema dari permasalahan gigi gitu ya, Kak? Iya, betul. Jadi sebelum kakak menjadi finalis itu, pasti kakak mengalami proses yang panjang dan banyak kesulitan yang kakak hadapi kan, Kak? Apa saja sih kesulitannya dan tips and triknya agar kakak bisa jadi finalis ini, Kak? Nah, kalau dari aku kesulitannya tersendiri nih dari penulisan proposal, karena proposal aku itu termasuk judul yang baru untuk dikembangkan, apalagi propolis Trigona thoracea ini belum ada untuk dilakukan sebagai penelitian. Nah, itulah sumber-sumber untuk mencari apakah ini bermanfaat bagi kesehatan. Itu tuh sangat susah untuk dicari. Nah, itulah kesulitan tersendiri ketika untuk melakukan penelitian kali ini. Selain itu, ketika melakukan presentasi proposal ya, itu cukup ada kesulitan seperti tidak bisanya kita untuk melihat bagaimana sih teman kita melakukan presentasinya sehingga kita tidak bisa mengintrospeksi diri. Ketika presentasi proposal kita cuman bisa ada di waiting room, kita nggak bisa nengok teman kita. Nah, gimana sih teman kita untuk melakukan peneliti? Nah, kita nggak bisa tengok gimana sih cara presentasi yang baik sehingga bisa dia menjadi peserta-peserta yang terhebat di penelitian kali ini. Itu sih kesulitan dari aku sih, Kak. Kalau dari Kak Fairanya, Kak? Kalau dari aku kesulitannya mungkin karena ini pengalaman pertama dalam aku untuk meneliti, jadi banyak hal yang belum aku ketahui. Tapi dari sana aku belajar bahwa banyak hal yang perlu kita ketahui agar kita bisa memiliki pemikiran yang kritis dan juga logis. Untuk penelitian ini sendiri kan kita membutuhkan fakta-fakta yang menjadi pendukung penelitian kita. Jadi fakta-fakta tersebut harus kita cari dan juga kita teliti kembali apakah cocok dengan penelitian dan opini kita. Dari sana sih mungkin kesulitannya, dan juga untuk memanage waktu kita bagaimana, karena bukan hanya masalah penelitian yang kita hadapi, tetapi juga persoalan sekolah yang harus kita hadapi juga. Jadi kita harus menyeimbangkan antara perlombaan kita dengan pembelajaran kita di sekolah. Kalau dari aku, jika kita menjalaninya dengan ikhlas, maka semua kesulitan itu akan berbuah dengan kebahagiaan di akhirnya nanti. Jadi menurut aku, kita jalani saja semuanya dengan ikhlas hingga akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi begitu ya, Kak. Jadi tips dan triknya itu juga harus menggiring opini dengan fakta. Jadi tidak asal saja dan juga harus melakukan penelitian dengan jujur. Kemudian bagaimana nih, Kak, kesan dan pesannya, Kak? Kalau kesan dan pesan selama penelitian, kesannya itu asik dan menyenangkan karena aku juga memiliki minat yang begitu besar dalam penelitian ini. Aku merasa dengan melakukan penelitian ini, pemikiran aku jauh lebih kritis dan lebih logis dari sebelumnya. Di sana aku tertantang untuk melakukan sebuah penelitian yang sebelumnya kita tidak pernah mengetahui apa itu. Jadi dari sanalah aku bisa mengetahui banyak hal tentang ilmu sains dan teknologi ini. Selanjutnya, Kak? Nah, kalau dari aku, pesan dan kesannya ya tentu sangat-sangat berkesan lah dalam penelitian kali ini. Karena ini penelitian pertama dan penelitian terbaru yang saya lakukan, tentu juga akan memberikan kesan yang sangat wah bagi diri sendiri. Selain itu, pesannya adalah untuk tahap selanjutnya dimohonkan agar bisa dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Selain itu, untuk para peneliti-peneliti selanjutnya, mohon untuk rasa percaya dirinya, serta untuk meneliti itu mencoba menghadirkan fakta-fakta yang sesuai dengan keadaan lapangan. Kita nggak boleh nih, seperti apa yang kita hadapi di lapangan, nanti ketika kita menulis juga berbeda. Itu salah satu tip dan trik dari aku ketika untuk menulis. Selain itu, enjoy dalam menulis. Setiap hari kita mencoba untuk selalu menulis dan tidak hari ini nulis, hari ini enggak boleh gitu. Kita harus rutin untuk menulis, rutin untuk memberikan hipotesis-hipotesis terhadap tulisan yang akan kita kembangkan. Selain itu, apapun hasilnya yang akan kita hadapi, apapun hasilnya yang akan kita temui di lapangan nanti, kita juga harus mencoba profesional terhadap apa yang akan kita tulis. Gitu sih dari aku, Kak. Jadi begitu kesan dan pesan dari kakak-kakaknya, dan semoga peserta-peserta MyRes selanjutnya dapat meniru apa yang kakak-kakak ingin lakukan. Jadi
kita sudah sampai nih di sesi akhir podcastnya. Kemudian semoga dapat diresapi dan ikuti terus keseruan podcast selanjutnya. Dan pantengin terus podcast Mandua Kota Padang Panjang. Dan sekian dari saya. Dan Sobat Madrasah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.